Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah web studies pertemuan ke-6 dengan materi tentang cara menambahkan tabel ke dalam website. Nah, tabel itu biasanya digunakan untuk menyajikan data dan juga bisa digunakan untuk membuat layout halaman web. Nah, kemudian tabel dibentuk dengan tag seperti ini, table, kemudian ditutup dengan slash table. Nah, tabel terdiri atas baris dan kolom. Untuk membuat baris, kita menggunakan tag tr atau table row. Jadi tr, kemudian ditutup dengan slash tr. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya kolom, itu tergantung dari banyaknya tag td atau table data yang digunakan di dalam tag tr. Jadi seperti ini. td, kemudian ini isi dari kolom itu, kemudian slash td. Nah, pada contoh di sini, ini terdiri dari satu baris dan ada dua kolom. Nah, kemudian untuk pada contoh, kita akan belajar membuat tabel. Jadi di sini ada tabel, bordernya 1, kemudian tr, ini th, ini table heading untuk memberikan judul pada tabel. Kemudian ada TR-nya ada 1, 2, 3. 3 pasang, berarti nanti tabel kita akan terdiri dari 3 baris dan ini TD masing-masing ada 4, berarti 3 baris dan 4 kolom. Nah, ini hasil tampilannya, 3 baris dan 4 kolom. Nah, TH tadi akan membentuk teks yang tebal dan rata tengah. Nah, kemudian tabel dengan row span dan col span. Jadi untuk menyatukan kolom atau baris atau merge cell, kita bisa menambahkan atribut col span untuk merge horizontal atau secara horizontal, kemudian row span untuk merge secara vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Di sini tabel, kemudian TD row span 2. Nah, kalau row span kemudian di sini value-nya 2, berarti dia menyatukan baris sebanyak 2 baris. Col span 2 berarti dia merge atau menggabungkan 2 kolom. Nah, hasilnya bisa dilihat pada ini, di sini sebelah kanan ini. Jadi di sel nomor itu dia menyatukan 2 baris, kemudian di sel jenis kelamin ini dia menyatukan 2 kolom, kemudian di nama ini menyatukan 2 baris. Nah, kemudian untuk memberikan judul pada tabel, kita bisa menambahkan elemen caption pada tabel. Nah, caption ini diletakkan di bawah tag table. Nah, jadi seperti ini. Ini ada pembukaan tabel, kemudian di bawahnya ada kita letakkan caption. Nah, caption kemudian ditutup dengan slash caption. Nah, kemudian judulnya mau tabelnya diberi judul apa? Nah, ditaruh di tengah-tengah ini caption ini. Nah, kemudian tabel dengan T-head dan T-body. Nah, T-head itu digunakan untuk mendefinisikan heading area atau heading tabel ya, kepala tabel. Nah, T-body itu adalah area data pada tabel. Nah, kemudian tulisan yang ada di elemen T-head itu akan diberikan efek bold dan rata tengah. Nah, ini contoh penggunaan T-head. Nah, T-head, kemudian di dalamnya ada TD juga. Nah, ini ada TH tadi. Di contoh 1 kita sudah menggunakan TH. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, di T-head ini dia rata tengah dan tulisannya tebal. Jadi ada di sini. Nah, di wholesale, retail, lemon dan Pierce. Nah, ini merupakan judul dari ini. Nah, kemudian untuk atribut pada tabel. Nah, tag tabel ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada border yang digunakan untuk mengatur garis tepi pada tabel.
kemudian ada width untuk mengatur lebar tabel, bisa value-nya dengan pixel atau persen. Nah, kemudian cell padding ini untuk mengatur jarak antara isi sel dengan border cell. Kemudian cell spacing itu untuk mengatur ketebalan garis atau grid pada tabel. Nah, penggunaannya seperti ini. Jadi diletakkan di tengah-tengah tak tabel di sini. Tabel width 75%. Nah, perbedaannya antara bit yang menggunakan persen dengan pixel itu adalah kalau kita berikan di sini persen, itu maka tabel ini akan menyesuaikan dengan resolusi layar yang kita pakai. Kalau layarnya kecil, maka dia akan mengambil 75% bagian dari layar untuk menampilkan tabel. Kalau pixel itu fix, jadi mau nanti resolusi layar yang dipakai besar atau kecil, dia ukurannya akan fix tabelnya segitu. Nah, kemudian ini contoh keempat, itu adalah tabel yang digunakan untuk membuat layout halaman. Nah, jadi tabel selain untuk menampilkan data, juga bisa untuk membuat layout halaman. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah hasil layout dengan menggunakan tabel. Kita bisa lihat di sini, nah ini sebetulnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 sel, jadi 3 baris. Satu baris, ini untuk header, yang baris kedua untuk isinya, kemudian yang baris ketiga untuk footer. Nah, baris pertama ini terdiri dari 2 kolom untuk gambar logo dan kemudian untuk judul halamannya. Nah, kemudian di baris kedua ini juga terdiri dari 2 kolom. Jadi untuk meletakkan menu atau navigation, kemudian untuk di sini untuk isinya. Nah, di footer ini dia hanya terdiri dari 1 kolom saja. Jadi 2 kolom ini digabungkan jadi 1. Oke. Sekian penjelasan saya tentang tabel dan cara menambahkan tabel ke dalam halaman website. Ditunggu kritik dan sarannya dan juga pertanyaannya bisa melalui komentar pada video, bisa juga melalui pada Classroom atau WA Group. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.